Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Eko. Seperti biasa ditemani oleh Bang Ahmad Nur Hidayat. Kita berjumpa kembali dengan segmen Jangan Salah Arah yang tayang setiap harinya di channel Ahmad Nur Hidayat. Ya, baiklah, kita akan membahas topik yang hangat tentunya, dan ini terus bergulir ya mengenai subsidi kendaraan listrik ya. Dan ini kita kasih judul waspada penumpang gelap di program subsidi kendaraan listrik. Ya, karena kita tahu bahwa ini akan menguntungkan perusahaan-perusahaan asing, dan kemudian ini juga beresiko ya sebetulnya. Dan kabarnya di DPR itu dibahas bahwa anggaran untuk subsidi ini tidak ada ya, belum ada untuk tahun 2023. Ya baik, untuk mengawali diskusi kita tampilkan, kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memastikan bakal memberikan subsidi kendaraan listrik untuk tahun depan. Untuk itu Kementerian bakal mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta perizinan terkait pemberian subsidi yang akan dilakukan. Pemerintah bakal memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Rencana besaran insentif yang akan diberikan bervariasi. Untuk mobil listrik, pemerintah bakal memberikan subsidi hingga 80 juta dan 40 juta bagi kendaraan berbasis hybrid. Sedangkan untuk sepeda motor, besaran subsidi mencapai 8 juta rupiah dan 5 juta rupiah untuk konversi motor listrik. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah akan mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta izin pemberian subsidi. Agus menyebutkan hingga saat ini rencana pemberian insentif masih terus dikaji, termasuk menghitung kekuatan fiskal negara. Angka 80 juta, 40 juta itu udah fix, Pak? Ini semua lagi masih kita bahas mengenai angkanya, kekuatan fiskal, tapi kira-kira segitu insentifnya. Sudah ada hubungan dengan Kemenko, Pak? Kenapa? Akan membebani APBN nggak sih, Pak? Ini pemerintah sedang bahas. Ya, pemerintah sedang bahas. Apakah akan mendengar, Pak? Apakah akan mendengar DPR untuk membahas insentif ini, Pak? Iya, nanti pemerintah pasti akan minta izin DPR. Tapi pemberian subsidi ini dilakukan guna menumbuhkan ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Terlebih sejumlah negara tetangga juga memberikan insentif yang tak jauh berbeda. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Baik, itulah tadi sedikit cuplikan tentang kendaraan listrik ya, subsidi kendaraan listrik yang lumayan nilainya wow juga ya, bahwa untuk mobil listrik itu insentifnya 80 juta dan untuk hybrid itu 40 juta, belum lagi untuk motor listrik dan lain-lain. Dan ini jika kabarnya bahwa di rancangan APBN itu belum ada, tentu ini sesuatu yang mendadak ya, sisipan begitu. Dan ini seperti mendadak sesuatu yang harus diadakan, artinya ini ada tekanan ya untuk segera diadakan. Apakah ada lobby dan sebagainya dari salah satu pihak ya, entah dari mana, ini kita bahas bersama dengan Bang Ahmad Nur. Bang Ahmad Nur, gimana nih menanggapi ini, Bang? Saya kira mengenai subsidi kendaraan listrik ini ya ternyata bisa dibilang hanya hoax ya. Kenapa hoax? Karena ternyata kalau Ketua Badan Anggaran DPR RI itu mengatakan dari mana pagunya, kan tahun 2023 itu APBN itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Sebelum disetujui oleh DPR kan dibahas di panitia anggaran. Ya, panitia anggaran kemudian kan sudah membahas itu, sudah lama 2023 sudah dibahas. Jadi pertanyaan dari anggota DPR yang menjadi ketua Badan Anggaran atau Banggar itu sangat masuk akal. Kira-kira kalau 2023 mau diberikan subsidi, subsidinya pakai anggaran mana? Ya, menurut saya ini satu cerminan bahwa dapur kebijakannya Presiden ini sangat kacau dan balau ya. Ada intervensi ya? Kacau aja sih ringan, tapi udah kacau dan balau itu, kacau balau itu artinya udah sangat tidak terorkestra.
Jadi aneh kalau subsidinya katanya untuk motor 40 juta, untuk mobil 80 juta ya. Itu hybrid, mobil hybrid 40 juta. Mobil hybrid 80 juta. Mobil listrik. Ya, mobil listrik 80 juta, hybrid 40 juta. Versi kalau nggak salah. Motor itu 86 ya. Ya, artinya dana itu dikalikan berapa biasanya pembelian kendaraan kalau di masa normal itu bisa mencapai 1,5 juta kendaraan per tahun. Ya, koreksi 8 juta untuk motor listrik dan 5 juta untuk konversi motor listrik. Ya, 5, 8 untuk motor, 40 untuk mobil ya. Nah, itu kan dikalikan aja, asumsinya taruhlah mobil ada 1 juta mobil misalkan, itu kali berapa dana yang dikeluarkan dari APBN tentunya ya untuk memberikan subsidi mobil tersebut ya. Jadi saya kira belum jelas anggarannya dari mana, tapi udah disosialisasikan. Nah, makanya saya kira ini subsidi ataupun program listrik secara keseluruhan ini memang rawan sekali adanya penumpang gelap, Bro Eko. Penumpang gelap yang saya maksud sini adalah ya satu entitas, baik itu perusahaan ataupun personal, yang mendapatkan cuan paling banyak dari program ini. Mungkin dia tidak mengambil untung dari subsidi, tidak mengkorupsi lah, subsidi itu betul diberikan oleh masyarakat. Tetapi dia mungkin dapat cuannya itu dari produsen listrik yang tiba-tiba mendapatkan windfall sales, ya. Karena dia diberikan subsidi, akhirnya orang berlomba-lomba membeli, dan akhirnya si perusahaan kendaraan listrik ini ya itu memberikan satu kompensasi ya kepada beberapa penyelenggara negara. Nah, itu di dalam demokrasi di negara ketiga ya hal itu terbiasa. Bahkan kalau kita bicara sejarah Amerika Latin, dan saya kira Amerika Latin masih dalam kategori negara ketiga, itu ada perselingkuhan antara penyelenggara negara dengan para mafia industri dan juga para politisi dan para preman. Itu triangle kejahatan di dunia ketiga untuk kasus Amerika Latin itu seperti itu. Pebisnis, penyelenggara negara, dan preman. Nah, ini saling menguntungkan. Pebisnis tentunya dia pengen produknya dia dibeli. Makanya dia deketin penyelenggara negara. Penyelenggara negara dapat kickback money dari pebisnis. Sementara penyelenggara negara juga karena dia punya konstituensi, dia menyewa para preman. Preman inilah para pengedar narkoba, gangster-gangster narkoba. Nah, itu demokrasi di dunia ketiga itu begitu. Nah, dalam konteks Indonesia bisa saja ada kaitannya ketiga itu. Pebisnisnya adalah para pemilik usaha dari kendaraan listrik. Kemudian penyelenggara negaranya adalah policy makers yang memperlancar kebijakan-kebijakan, dan juga ada preman-preman, ada konstituensinya yang harus dibiayai untuk memuluskan ini semua. Jadi segitiga permainan di negara berkembang, di negara demokrasi yang berkembang, ini yang membuat negara tersebut tidak maju-maju. Karena tidak terlayaninya publik dengan baik, karena yang diuntungkan dari setiap kebijakan ini adalah kalau nggak pebisnis, penyelenggara negara, kalau nggak preman, sedangkan rakyat ya jadi korban saja. Makanya kasus ketika imigrasi ya mulai zaman Trump dan Joe Biden bermunculan, itu yang eksodus itu dari Amerika Latin, karena mereka tidak mendapatkan kesejahteraan. Yang dapat kesejahteraan itu adalah bukan rakyat, tetapi pebisnis, penyelenggara negara, dan para mafia atau pengedar narkoba. Mereka tidak punya rasa keamanan, tidak punya kesejahteraan, akhirnya mereka bermigrasi ke Amerika bagian utara, dan akhirnya menjadi persoalan ya bagi presiden terpilih di sana ya saat ini adalah Joe Biden. Jadi persoalan buat Joe Biden. Nah, saya kira penumpang gelap itulah yang senantiasa aktif dalam mempengaruhi policy makers, penyelenggara negara, supaya penyelenggara negara mau mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka. Dan mereka ya saya kira sebenarnya begini ya, kita memang punya satu potensi yang luar biasa ya Bro Eko. Karena Indonesia ini menyimpan 72% bahan baku cadangan nikel dunia.
Jadi kita ini bisa bangkit menjadi negara yang memiliki industri baterai terbesar di dunia seharusnya. Kalau nikelnya terbesar, harusnya dia punya industri baterai terbesar di dunia. Nah, sebenarnya inisiatif untuk menjadi negara kuat itu sudah dimulai di tahun 2019, Bro Eko. Ada satu peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2019 itu. Peraturan itu bicara mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Itu dari tahun 2019. Ya, nomor 55 tahun 2019 dan kemudian dikonkretkan dalam bulan Maret ya 2021, Kementerian BUMN resmi menyelenggarakan satu holding yang disebut dengan IBC, Indonesia Battery Corporation. Nah, isinya ini adalah Main ID, Pertamina, PLN, dan Aneka Tambang. Jadi IBC ini didirikan untuk BUMN juga punya kegiatan memproduksi baterai. Ya, dalam hitungan bisnis, IBC ini membutuhkan dana sekitar 265 triliun atau sekitar 17 miliar US dollar. Dia merencanakan kira-kira baterai yang akan diproduksi itu bisa 140 gigawatt hour pada tahun 2030. Namun sayangnya ya, yang sudah konsorsium BUMN ini ternyata tidak bisa juga menyelenggarakannya sendiri. Dia akhirnya melibatkan mitra asing ya, dari China, dari Korea Selatan. Dari Cina namanya CATL, sedangkan dari Korea Selatan adalah LG Chem Chemistry. Jadi bersama dengan CATL dan LG Chemistry ini, ya kemudian dibuatlah peletakan batu pertamanya kira-kira itu pada Agustus 2021. Jadi sekitar udah hampir setahun dan ditargetkan pabriknya baru bisa beroperasional pada tahun 2023 mendatang. Jadi sementara ya 2023 kira-kira akhir 2023 lah. Sementara ya ini baru kita bicara baterai nih. Baterainya belum ada berarti kan. Dia beroperasinya nanti 2023. Itu pun kalau kita boleh anggap sebagai industri nasional karena ada BUMN di dalamnya meskipun itu profit sharingnya dengan China dan Korea. Kemudian kita di awal tahun 2023 melakukan subsidi listrik. Artinya pasti yang kita beli mobil listriknya itu bukan baterai buatan Indonesia, betul nggak? Orang pabriknya aja baru beroperasional nanti kira-kira di bulan Agustus atau September 2023, berarti kendaraan-kendaraan yang sudah diproduksi yang kira-kira akan mendapatkan windfall dari subsidi ini, itu kira-kira komponennya dari lokal atau dari luar. Saya bisa katakan bahwa keuntungan terbesar subsidi listrik yang nanti diberikan oleh pemerintah menggunakan APBN yang jumlahnya itu 4 sampai 5 juta atau 40 sampai 80 juta untuk mobil, itu akan jatuh yang paling banyak menerima manfaat adalah perusahaan kendaraan listrik asing. Dan saya bukannya anti asing, tetapi saya concern sama kemaslahatan ekonomi domestik. Loh, kita harusnya, saya kira program subsidi itu kita akan berikan manakala kita sudah menciptakan baterai. Nah, ini baterainya aja belum nih, bro, baru tahun 2023. Bagaimana komponen-komponen yang lain, ya, mesinnya dan sebagainya, ya, itu kan harus kita pikirkan juga. Jadi jangan terlalu gegabah, buru-buru untuk mensubsidi, padahal kendaraan-kendaraan listrik yang ada di pasaran itu tidak ada konten lokalnya. Kemudian lebih baik kita gunakan uang itu untuk memberikan satu program pembangunan yang lebih mencapai target, yaitu mengangkat daya beli masyarakat yang akhir-akhir ini sedang tergerus karena inflasi. Jadi kalau dilihat dari runtutannya tadi ya bro ya, belum lagi katanya gosipnya Tesla mau masuk ke Indonesia, ya kan? Kenapa Tesla mau masuk, Korea, Hyundai, kemudian China masuk ke Indonesia? Karena mereka melihat besarnya pasar domestik kita.
Padahal kita yang punya baterai kita, harusnya kita berpikir terbalik ya. Kalau penyelenggara negara otaknya itu benar, nggak rusak ya. Dia berpikir bagaimana dengan nikel ini Indonesia bisa menjadi penguasa dunia. Apapun merek mobilnya, baterainya adalah buatan Indonesia, dan baterai ini tidak hanya digunakan di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kalau ini kan kita sekarang enggak, malah kita rela menjadi pasar ya, padahal kita belum punya industri mobil nasional listriknya ya. Saya kira ini tahapannya masih cukup jauh sebetulnya, dan sebetulnya kita berharap ada percepatan. Dibuatlah kendaraan mobil nasionalnya, komponennya udah lokal konten semua, baterainya dari lokal semua, dan bagus kalau seandainya kendaraan listrik itu didesain kita untuk mengalahkan Tesla. Ya karena baterainya kita punya, ya enggak? Bahkan malah kemudian kita tidak percaya diri, malah memberikan pasar kita yang besar ini kepada pasar produk-produk mereka, yang pada akhirnya kalau begini ceritanya, nikel yang berada di dalam perut bumi Indonesia tidak bisa kita gunakan menjadi sarana menjadikan Indonesia menjadi penguasa dunia atau penguasa 5 besar dunia. Nah, kalau begitu itu sama saja seperti kita kena kutukan barang tambang gitu loh bro. Bahwa siapa yang negara punya barang tambang di dalam perutnya, yang terjadi adalah bukannya dia sejahtera, tapi dia makin miskin, orang tidak bisa bekerja, orang juga rusak lingkungannya, yang terjadi adalah kacau balau tadi, Bro Eko. Demikian. Ya, Indonesia mempunyai kemandirian, ya artinya Indonesia ambisinya kurang besar begitu ya Bang? Tapi yang kurang adalah keberpihakannya kepada masyarakat besar. Nah itu ya, keberpihakannya kepada investor, Bro Eko. Bahwa Indonesia dengan potensi nikelnya itu bisa menjadi lompatan besar ya kan. Kalau misalkan kendaraan listrik ini bisa memproduksi sendiri baterainya, kemudian yang kedua kendaraan listriknya juga diproduksi di dalam negeri, artinya kan dua hal ini bisa menjadikan lompatan besar ya kan buat peningkatan ekonomi. Begitu. Kalau penyelenggara negara kita pintar dan berpikir national interest, dengan adanya 75% nikel dunia ada di bumi Indonesia, kita itu betul-betul bisa menjadi penguasa dunia, Bos. Kalau kita jadi penguasa dunia, ya secara ekonomi kita besar, rakyat kita itu sejahtera. Karena semua orang tergantung sama baterai yang diproduksi oleh perut Indonesia, wilayah negara kesatuan Indonesia dengan teknologi dari putra-putri bangsa Indonesia. Bayangkan multiplier efeknya itu buat perekonomian dan buat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kalau goalsnya hanya udara supaya bersih dari emisi karbon, itu sangat rendah sekali ya ambisinya begitu ya. Jadi kalau misalkan terlalu kecil ya. Iya ya. Oke, baik. Ya sangat menarik ya. Ya diharapkan ini didengar ya bahwa ini jangan sampai hanya menguntungkan asing dengan masuknya kendaraan-kendaraan listrik mereka ke dalam negeri, kemudian apalagi disubsidi. Tapi kalau misalkan baterai diproduksi di Indonesia, kemudian kendaraan listriknya diproduksi oleh Indonesia, itu tentunya harga pun akan kompetitif begitu ya, akan bisa murah begitu. Jadi tidak usah bingung lagi dengan subsidi-subsidi yang justru akan menghabiskan anggaran, bukan menambah pemasukan seperti halnya dengan memproduksi tadi mobil listrik dan baterai sendiri ya Bang ya. Mungkin seperti itu ya Bang. Kita mampu menggunakan nikel ini sebagai alat diplomasi yang apa istilahnya yang canggih ya. Dunia sekarang sudah sepakat bahwa isu lingkungan adalah isu yang paling penting ya, di samping isu geopolitik dan inflasi. Dan isu lingkungan ini solusinya ya bukan bakar minyak fosil, tapi lingkungan ini solusinya baterai. Dan bagaimana mungkin dunia bumi bisa bersih kalau yang memproduksi baterainya itu bukan negara penghasil pemilik nikel sebagai bahan bakunya. Kan itu ironi. Karena Indonesia yang dipunya nikel sebagai bahan baku baterai, harusnya kita bisa memainkan peran yang luar biasa, karena semua orang tiba-tiba tergantung sama kita, dan kita nggak mau tanah kita rusak hanya karena dikeruk terus. Nah ini nanti ada isu hilirisasi, ya, bahwa kita butuh hilirisasi. Tapi hilirisasi seperti apa? Apakah hilirisasi seperti tadi BUMN bersama dengan Korea dan China? Tapi Korea dan China-nya udah duluan punya mobil listriknya gitu loh.
sebelum mereka punya baterainya. Artinya kita kan kayak dikibulin oleh mereka itu. Bisa jadi mereka tidak membutuhkan Indonesia, itu hanya gimmick-gimmicknya saja. Nah, kalau kita pinter ya, kita harus memanfaatkan bahwa nikel yang ada di kita ini ya harus kita kelola dengan benar, sehingga semua, tadi saya bercita-cita, semua kendaraan merek apapun, mau Wuling, mau Hyundai, mau Tesla, semua baterainya itu buatan dari Indonesia. Ya karena bahan bakunya nikel ada di Indonesia, kan harusnya begitu. Kalau Indonesia kemudian tidak mau ngasih nikel, itu semua orang pada mogok kendaraan bermotornya. Itu kan berarti kita punya satu soft power yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, itu kan harusnya penyelenggara negara atau policy makers itu harusnya berpikir bagaimana nikel, ya bumi, air, tanah yang berada di dalam itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran investor. Nah, kalau sekarang kan untuk kemakmuran oligarki, rakyat mah nggak tahu gitu. Ini model demokrasi ketiga lah, demokrasi negara ketiga sebagaimana yang saya ceritakan tadi di Amerika Latin. Rakyatnya sengsara, yang untung, yang kaya adalah pebisnis, policy makers, penyelenggara, dan para mafia. Dan kalau begitu berarti tujuan cita-cita bernegara kita gagal. Gitu, bro. Ya, ini tantangan buat Kementerian Pendidikan ya, sama BRIN tentunya ya. Kementerian Pendidikan tentunya harus dituntut bisa menciptakan SDM yang mampu membuat hal yang dibutuhkan, ya tadi baterai, bisa bikin mobil dan sebagainya begitu kan. Kemudian BRIN juga harus bisa mensumbangsi, ada inovasi-inovasi yang bisa disumbangsihkan begitu ya, bukan apa istilahnya. Ini kan belum terdengar nih. Seperti apa hasilnya di penelitian-penelitian yang dikelola oleh BRIN. Ya mungkin itu saja ya. Ada satu informasi menurut saya berharga, penting ya untuk kita ketahui, bahwa ternyata ini perkataannya dari Said Abdullah ya, Ketua Badan Anggaran DPR. Dia katakan bahwa subsidi kendaraan listrik tidak ada di APBN 2023. Ingat loh, tahun 2023 itu tahun sudah normal, jadi APBN itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Nah, kalau DPR aja Ketua Badan Anggaran mempertanyakan, berarti kan ini belum, rencana ini kan masih mentah banget. Tapi sudah disebutkan ya, bahkan 4 juta, 5 juta. Apa sebetulnya kenapa ini buru-buru diumumkan? Supaya pembelian mobil listrik itu meningkat. Dan pembelian yang diminati hari ini adalah bukan mobilnya nasional. Ya, ini mobil listrik asing semua. Jadi kan ini aneh. Menggunakan mulutnya policy makers untuk menguntungkan perusahaan-perusahaan asing. Pertanyaannya, di mana jiwa nasionalisme para policy makers kita? Ya, saya nggak tahu apakah ada vested interest dalam hingar-bingar isu subsidi ini. Ya, karena udah hingar-bingar gini aja pasti salesnya meningkat tuh, bro. Ya kan? Belum disubsidi udah meningkat. Oh, ini musuh subsidi gitu loh. Jadi mereka udah punya branding meningkat gitu loh. Orang, masyarakat sudah mulai hunting mobil mana yang kira-kira saya mau beli ya, kalau dapat subsidi sekian ya. Kan itu kan aneh ya, bahwa kok bisa keluar dari mulut policy makers yang ada di Indonesia, tapi menguntungkan para industrialis asing. Saya nggak habis pikir itu, bro. Kalau DPR-nya baik-baik saja, ini yang ngomong kayak begini nih, harus dipanggil, dimintain pertanggungjawabannya. Apakah jangan-jangan ada vested interest yang ada kong-kali-kong antara policy makers, dalam hal ini Menteri Perindustrian, dengan para pengusaha kendaraan listrik. Saya kira itu terakhir, Bro Eko. Terima kasih atas pencerahannya, Bang. Semoga didengar oleh pemangku kebijakan dan pemirsa. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Simak terus Jangan Salah Arah yang tayang setiap harinya. Ya, demikian Jangan Salah Arah episode kali ini. Kita akan bertemu lagi di topik yang akan datang. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bro.